Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sekarang kita masuk ke fasal yang ketujuh dari kitab Nahwu Al-Qulub, Nahwu Hati ya. Dan ini membahas masalah bentuk-bentuk bina. Cuman untuk durasi videonya nanti mungkin pendek ya kalau dibandingkan yang lain, karena memang saya baru baca dikit dan emang belum ada persiapan, jadi saya sudah bacanya itu dikit dan ini mungkin bisa saya sampaikan di video ini. Jadi langsung saja saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun. Ini merupakan pasal yang ketujuh ya. Wujuhul bina'i fil nahwi arba'atun. Jadi macam-macam bina dalam ilmu nahwu itu ada 4, ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu wasukunu ya. Mabni dhammah, mabni fathah, mabni kasrah dan mabni sukun. Nah, begitu juga walil bawatini ala lisani ahli haqaiqi hadhil aqsamu. Begitu juga untuk kondisi batin menurut pendapatnya ahli hakikoh atau ulama hakikat itu juga terdiri dari 4 bentuk ini atau 4 bina ini. Yang pertama, fadhammul asrari saunuha anil aghyari. Untuk dhammahnya asrar itu lebih tinggi ya atau lebih dalam dibandingkan qalbun. Sir ya, jamaknya itu adalah asrar. Nah, dhammah itu berkumpul. Berkumpulnya asrar juga bisa diartikan sebagai rahasia-rahasia. Hati atau asrar itu mencapai dhammah itu diperoleh dengan asrar tadi itu dijaga dari orang lain, atau hati itu dijaga dari punya prasangka buruk kepada orang lain. Dan ini juga nggak hanya masalah prasangka buruk ya, tapi untuk kebaikan juga. Jadi misalkan contohnya itu di Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang mana beliau itu punya amalan, ini kalau nggak salah ya cerita yang saya dapatkan, itu beliau punya amalan senang sedekah secara rahasia di malam hari. Beliau memberikan makanan pokok lah bahasanya itu, makanan pokok di rumahnya orang-orang miskin ketika malam hari, dan orang miskin tadi itu otomatis tidak ada yang tahu karena malam hari ya. Nah, begitu pagi-pagi mereka membuka pintu, tiba-tiba di depan pintunya itu sudah ada ya, kalau zaman sekarang itu kalau konteksnya Indonesia itu sudah ada beras, sudah ada minyak, sudah ada kecap dan yang lain sebagainya. Nah, itu orang-orang miskin tadi itu penasaran siapa yang ngasih kita seperti ini. Nah, ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin itu meninggal dunia, barulah mereka itu sudah tidak lagi mendapatkan makanan pokok tadi. Nah, berarti diketahui bahwa ternyata yang selama ini memberikan makanan pokok kepada kami orang-orang miskin adalah beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin. Nah, itu dijaga dari orang lain itu tidak ada yang tahu, baik itu perilaku buruk ataupun perilaku baik kita ya. Itu caranya. Kemudian wa fathatul qulubi tanqituha minal qurubi bimafatihatin guyubi. Kemudian untuk fathahnya hati atau hati itu menjadi terbuka dengan cara hati itu dibersihkan dari sifat-sifat yang jelek atau sifat-sifat yang membuat hati itu celaka dengan kunci-kunci gaib. Dengan kunci-kunci gaib. Ya, maksudnya mungkin di sini itu kunci-kunci gaib itu mengetahui hal-hal yang gaib. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, percaya kalau surga dan neraka itu sudah ada, kemudian percaya dengan siksa kubur. Nah, itu semua kalau misalkan dimasukkan ke dalam hati, itu akan membuat hati itu bersih dari sifat-sifat dengki atau sifat-sifat jelek yang ada di dalam hati gitu ya. Kemudian wa kasratul qulubi sujuduha inda baghdatish syuhudi wa mufaja'atil iltiqai. Kasrohnya hati atau rendahnya hati, otomatis dalam konteks yang baik ya, itu diperoleh dengan cara hati tadi itu sujud ketika tiba-tiba hati tersebut itu menyaksikan. Maksudnya menyaksikan di sini saya beri contoh, misalkan ketika seseorang itu mendapatkan sebuah kenikmatan atau sesuatu yang menyenangkan hatinya, tiba-tiba orang tadi itu sujud
sujud syukur. Nah, itu sebagai bentuk ketawaduan hati. Begitu juga ketika hati tersebut itu secara spontan bertemu dengan sesuatu yang membuat hati tadi itu takjub, ya, itu hati tadi itu juga sujud. Dan sujudnya hati itu ya bisa dengan sujud syukur, bisa dengan macam-macam lah, nggak hanya satu bentuk itu. Kemudian yang terakhir, wa sukunul bawatini sukunuha ilal haqqi bina'til istinasi ala wasfid dawami fi umumil ahwani. Kemudian untuk ketenangan hati, ketenangan batin itu bisa diperoleh dengan cara batin tadi itu nyaman berada dalam kebenaran dengan cara menyifati sifat nyaman tadi itu pada kondisi orang tadi senantiasa dalam kondisi yang umum. Agak berat ya artinya. Mungkin maksudnya seperti ini loh secara singkatnya. Jadi kita kan misalkan ditakdir sebagai orang yang biasa, tidak punya jabatan, tidak punya pangkat dan yang lain sebagainya yang bersifat duniawi. Namun kita semua itu fokus untuk mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Nah, Allah itu sudah berjanji bahwa qad aflahal mu'minun, bahwa yang beriman itu nanti adalah orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Bukan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan itu adalah orang-orang yang punya jabatan, orang yang punya harta banyak, orang yang punya wanita banyak dan yang lain sebagainya yang bersifat duniawi, tidak. Nah, ketika kebenaran ini itu sudah tertanam dalam hati, maka kita itu akan sukun. Hati ini itu akan merasa nyaman dengan kebenaran itu. Jadi kebenaran di mata Allah, bukan kebenaran yang dipahami atau yang dianggap oleh manusia. Itulah makanya di sini juga dijelaskan bahwa meskipun kita itu sebagaimana banyaknya orang awam, ya itu tadi, tetap meskipun di mata orang biasa itu kita orang yang rendah, tapi kita berusaha supaya di sisi Allah atau di mata Allah itu kita berusaha menjadi orang yang benar atau orang yang mendapatkan derajat tinggi, sehingga dari situ akan membuat hati kita itu nyaman karena apa yang diberikan oleh makhluk kepada kita itu tidak akan memberikan efek apapun kepada kita, baik efek yang memberikan manfaat atau efek yang memberikan mudarat, itu tidak ada gitu. Jadi dari situ hati kita menjadi nyaman. Seperti itu kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, dan insya Allah untuk pembahasan selanjutnya mengenai mu'rab dan mabniyah, ya insya Allah akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.